Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian subuh kita. Ya, Sabtu biasanya kita ke Masjid Al-Ikhlas ya untuk makan pagi. Sholat subuh sebenarnya noto sandal, sholat jamaah dan makan pagi. Ya, kita lebih mengutamakan syuting ya sekarang. Ya apa-apa ya. Kita lanjutkan kajian yang kedua. Kali ini Sabtu tanggal berapa? 30 Oktober. Berapa? 30 Oktober 2021 ya. Sudah kita sampaikan syarat menuntut ilmu kan ada 6 ya. Kita ulang lagi yuk. Zakaun. Mari kita ajak langsung ulang. Zaka, mari. Zakaun wahirsun was. Ayo temu nih. Mana ini? Zakaun wahirsun. Wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tuli zamanihi. Raka sudah, cerdas sudah, irsyun ada semangat sudah, lalu istibar sabar sudah. Kali ini dilanjutkan yaitu wa bulghatun. Apa yang dimaksud dengan bulghah? Bulghah itu materi, sarana yang bisa menyampaikan sesuatu. Maka bulghah itu juga berarti mablagh. Apa? Mablagh, bahasa Arabnya mablagh kan? Wallahi ana fi haja ila mablagh. Saya sekarang ini butuh duit gitu loh, bahasa Arabnya itu apa? Wallahi ana fi haja masa ilal mablagh. Orang Arab biasa bilang begitu. Sekarang perlu duit, aku perlu duit. Ya, mablagh. Mablagh juga berarti balagho. Apa balagho? Sampai gitu. Aulan baligho, ucapan yang sampai. Berarti segala sesuatu itu tidak bisa sampai tanpa adanya mablagh. Apa itu? Materi, duit. Ya, dalam bahasa manajemennya harus ada budgeting. Organisasi apapun kok gratisan dipastikan mati. Ya enggak? Ya. Perjalanan apapun, kegiatan apapun tanpa mablagh, tanpa materi, tanpa uang, tanpa ada perencanaan keuangan, dipastikan tidak bisa jalan. Bagaimana mungkin wong kita ini mau jalan ke sana aja perlu, masuk mau telanjang bulat. Ya lah, kan harus pakai baju untuk nutup aurat, itu perlu duit. Ya lah. Kita mau meeting pakai seragam misalnya, pakai duit. Maka termasuk juga menuntut ilmu di samping pertama adalah apa? Raka, cerdas, enggak pelula-pelu. Kedua ada semangat, ketiga harus sabar, dan keempat kudu ono duwite. Nah, kamu mau dari sini walaupun murah pemahal toh. Tetap enggak itu duit gitu. Kamu mondok di Nurul Sofa ini, Pesantren Putri Nurul Sofa ini, Baitul Quran disingkat dengan Baiku Nusa. Baiku Nusa. Baik itu saya, ku yo aku, nu yo nu ya apa? Nu sa itu sa itu. Saya, aku, nu sa. Makanya baikku, nu itu tulisannya 2 N dan U. Macamnya walaupun hurufnya U, tetap macamnya O. Kenapa? Dulu itu Nahdlatul Ulama itu Nahdlatul Ulama. Kalau kamu baca NU itu diguyu. Kita ini organisasi kita adalah NU, gitu, angel NO gitu loh. Makanya NO smoking, apa? Nek wong NU ngerokok maksudnya ngono lho. No smoking. Maksudnya NU ngerokok. Baiku Nusa, bait Al-Qur'an
Nurus Safa. Harus hafal itu apa? Baitul Nusa. Santri Nusa. Jadi syarat berikutnya kemarin kan ada 3, 6 syaratnya itu, tinggal 3. Apa yang keempat? Yaitu bulughah, mablah, duit. Kudu ono materi. Lah bagaimana cara? Ya kudu ono. Lek gak duwe digolekno. Lek gak duwe bapak digolekno bapak. Lek gak duwe duit golekno duit. Nah, pokoknya kudu ono. Enggak mungkin enggak ada. Wis enggak mungkin enggak ada. Harus ada. Maka dalam teori manajemen ada budgeting, dianggarkan, ya enggak? Di samping planning, organizing, direncanakan, lalu diorganising, siapa melakukan apa, bertanggung jawab pada siapa, namanya di organ ini loh, kepala, tangan, diorganising, siapa melakukan apa, kepalanya siapa, seksi keuangan siapa, namanya organizing. Setelah itu baru planning, organizing, terus budgeting, ya toh, direncanakan duitnya, terus di actuating, dilakukan, terus di controlling, ya pakai R ya, controlling apa? Controlling, dikontrol maksudnya. Enggak ngerti. Baru yang terakhir dievaluasi. Nah, itu udah 6 prinsip manajemen itu. Mesti harus ada budgeting. Lek gak ono budgeting, gak ada perencanaan keuangan, dipastikan perjalanan organisasi apapun, kegiatan apapun pasti madar, mati dan modar maksudnya. Orang mati tok madar. Jadi masih golek ilmu kudu gawe duit, ya enggak? Makanya wabul khotin. Nah setelah gawe duit itu tidak harus di samping juga tenaga kan, yang termasuk materi tenaga. Ada sehat itu loh. Termasuk bulgha itu badan kudu sehat. Yang pertama cerdas, ada niat, terus sabar, kudu sehat awake, duwe dan sehat. Masih duwe duit lek ora sehat nggak iso. Masih sehat lek ora duwe duit nggak bisa, kudu sehat. Udunen ora iso belajar. Apa udunen itu? Bisul. Nggak iso belajar. Pokoknya ada yang lu gak iso, ya toh. Makanya kudu sehat. Sarana sehat kudu olahraga. Olahraga tidak mesti senam. Olahraga itu bisa nyapu-nyapu, bisa kora-kora, bisa cuci baju, ya, bisa naik turun. Yang penting raganya diolah. Apa? Raga kita ini diolahkan. Diolah itu apa? Digerakkan. Namanya olahraga. Kalau nggak gerak sakit. Suara dikeluarkan. Jangan dikira orang yang nggak ngeluarin suara tambah suaranya bagus. Aku nggak bersuara 1 bulan, tak eman suaraku. Nanti kapan-kapan tak keluarkan, malah hilang itu. Nah, suara semakin dilatih, terus semakin bagus. Fisik kita ini semakin dilatih, semakin kuat, semakin kokoh. Semakin kau biarkan ototnya tambah lemes, ototnya lemes gak kuat. Ngejibok pulpene. Lah makane ya apa. Lek perlu kudu ngotot, masih njupuk sapu. Iya gitu. Ngambil mushaf ya. Menggerakkan itu loh aja. Ini cek ana manfaate. Bismillah, la haula wala quwwata. Padahal ya enteng. Mau masak ya Allahu akbar. Iya, tadi gerak ini gitu kan. Kecopnya gitu bismillahirrahmanirrahim. Kan gerak itu udah. Ya lah. Jadi fisik kita itu punya tabiat, semakin digerakkan ototnya tambah kuat. Demikian pula suara kita, semakin dilatih untuk keluar semakin bagus. Jangan dikira di eman-eman lalu nanti tak gawe lomba, tahun depan aku tak diam setahun tambah gak itu. Ya. Jadi yang keempat adalah kudu sehat dan punya uang. Bulghah namanya, menjadi balaghah, menjadi mablah. Ya, kemudian kelima, setelah ono duwite baru wa irsyadu ustadzin. Kudu ono gurune. Kudu ono gurune, ada gurunya. Syarat mencari ilmu itu kudu ono gurune.
Kalau anak gurunya terus bagaimana? Itu harus ada gurunya. Siapa guru itu? Ya sing iso digugu lan ditiru. Apa digugu? Digugu omongane, ditiru perbuatane. Digugu omongane, digugu itu maksudnya ditaati omongannya, ditiru perbuatane. Lah ana guru omongnya ora kena ditiru, ana guru perbuatane enggak kena ditiru. Nah, berarti duduk guru. Jenenge guru mursal apa? Ana guru kok berzina, ana guru kok mbajing, ana guru kok selingkuh. Nah, berarti ora duduk guru. Soalnya perbuatan zina kuwi enggak oleh ditiru, ya enggak? Perbuatan bajing, apa bajing itu? Nyolong. Nah, enggak oleh ditiru, berarti duduk guru. Kecuali guru maling, enggak apa-apa oleh guru maling yang kudu mari contoh nyolong. Guru pezina ya kudu beri contoh zina. Nah, kuwi guru apa iku? Guru silat kudu iso main sih silat. Guru apa iku? Dosen iki, dosen filsafat. Lah kok tukang selingkuh? Ya duduk berarti mek jenenge tok, enggak cocok karo prilakune. Apa ana sing ngene? Oh, oke. Contoh nih, ya aku raro jarene. Jangan kau kira. Nah, enggak boleh menyangka orang ya. Kalau orang menuduh zina itu harus tahu si itu masuk itu gitu loh. Harus melihat sendiri, kalau nggak melihat nggak boleh. Nah, gitu ya. Wa irsyadu ustadzin, karena yang tahu jalan itu, yang tahu ilmu itu bukan siapa-siapa, tapi guru, ustadz. Nah, terus berikutnya adalah apa? Watuli zamanihi, perlu proses. Watuli dan panjang zaman itu waktunya ada proses. Aja sim salabin. Aku wis mondok ning kene seminggu kok ngerti apa-apa ya seminggu. Seminggu kok kepengin pinter. Lah mondok puluhan tahun. Maka belajarlah sepanjang masa. Long life education. Ya, betul gitu ya. Apa betul ya? Pokoknya long itu panjang, life itu hidupnya itu pokoknya sepanjang zaman itu adalah belajar itu loh. Belajar jangan dibatasi di Baikonur saja, tapi belajar tuh dimanapun, kapanpun. Ya. Maka bagi Abi tidak ada mantan santri, tidak ada. Namanya santri ya tetap santri sampai mati. Kamu nanti udah punya suami, semoga punya suami yang soleh dan sugih ya, jangan soleh orang sugih percuma. Yang pertama kudu sugih, yang pertama lagi kudu soleh, yang pertama lagi kudu pinter, yang pertama lagi kudu sehat. Sugih, soleh, pinter, sehat. Ini KB nomor 1, gak oleh nomor sekian, bersamaan. Syarat suami pertama adalah sugih, kedua gak ada, pertama lagi soleh, pertama lagi apa? Pinter. Yang keempat sehat. Ini nomor 1 semuanya. Pinter lek ora sehat, ya wis ngopeni sampean, ya ta. Sugih tapi lek ora saleh, entek duit, ya enggak? Bahaya. Orang itu kalau enggak soleh, sugih bahaya gitu loh. Makanya orang yang tidak soleh dongakno melarat. Jadi kalau ketemu orang itu enggak soleh, tukang goda istri orang, doakan orang itu jatuh miskin. Soalnya wong lek miskin enggak wani goda. Nek sugih kendel ngono lho. Nah, makanya sugih kudu dibandani soleh. Ya, dupeh duwe-duwe bojone wong dituku ngono lho. Wah, akeh contone ngene iki. Tambah tuwek tambah petakilan. Bahasa Jawa gaplek pringkilan tambah tuwek tambah petakilan. Wong ki lek tuwek, jasate tuwek, tambah lemes to jasate, ning nafsune tambah gede. Iya, kayak Abi umurnya sudah 55. Ketika umur 20 gak begitu tahu saya orang cantik. Sekarang tahu saya orang cantik. Pokoknya tahu, paham saya. Nah itu kalau gak dibarengi dengan kesolehan hati, iso rusak. Nek mbiyen wong ayu jariku ya pokok wajahe apa ngene. Kalau sekarang udah beda. Wong ayu gak beda. Tambah tuwek tambah paham. Sementara fisik tambah turun. Akhirnya kemauan tambah nemen, fisik turun. Lek gak di-manage oleh hati yang soleh, rusak awak ini.
Ya. Akhirnya terus WA orang, bojomu tak tukune oleh ora. Nah, misalnya WA no, aku pinjem istrimu boleh enggak tak kasih uang. Lah itu kan duit ngono lho. Nah, dasarnya pancen wong moncrot, apa wong moncrot itu? Wong rusak bahasanya. Duduk surbane lho, duduk jubahe lho. Duduk jubahe, duduk surbane. Tambah surban tambah jubahan nek sugih dhuwit lek gak saleh tambah gendeng gitu. Soalnya wong ayu-ayu nang masjid, jarang wong masjid enggak adus itu jarang. Sing nang kebonan itu enggak adus, tapi lek nang masjid iki wonge ayu-ayu biasanya. Mandi kan wangi, ketok ayu-ayu. Biasanya enggak patek macak, malah natural, asli. Nah, wa irsyadu ustadzin wa puli zamani. Perlu proses. Semua itu perlu proses. Jadi syarat menuntut ilmu ada 6. Lukaun wa hirsun was ibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tuli zamanihi. Lukaun kudu pinter, wa hirsun punya semangat, wastibarun kudu sabar, wabul khotun duwe awak sehat, gitu kan? Wa irsyadu ustadzin harus ada guru, wa tuli zamanihi perlu proses, makanya butuh sabar, perlu proses. Paham ya nih? Nah, syaratnya itu cekel itu. Nah, ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada yang tanya, nanti lanjut. Sasia mau tanya? Belum nanti, belum nanti, belum masuk ke arah situ. Ya, apa? Pertama? Sabar. Loh. Cerdas. Kudu cerdas. Kedua, semangat alias duwe niat, ada motivasi. Ketiga, sabar. Lagi sabar sing angel. Makanya ora cukup sabar, kudu nyabar. Ya, terus berjumpa berteman dengan sabar. Ojo menyendiri karena kita itu perlu curcol. Ya, ada masalah ojo dilebokno ati dhewe. Ayo tokno nang koncone, keluarkan pada temannya. Aku ditaksir arek iku ya apa menurut sampean. Misalnya gitu ya. Kayak jariku ya ganteng le. Cuma aku ya ditaksir berarti akeh ngono lho. Yo iya sampe ditaksir ta? Iya. Aku ya ditaksiri. Ya apa? Nah, berarti dia enggak setia. Nah, kan iso. Jangan-jangan kamu aku ditaksir suweneng dinikmati ning kamar dhewe. Ternyata dia juga naksir yang lain itu loh. Makanya kalau kita ngomong terbuka, ngomong ke Abi, ngomong ke Mama. Oh iya, mana anaknya itu? Dia ngomong, Novida, anak itu naksir sama Nadia. Wah, aku juga Ibi. Lah kan sing dibuat sing ndi kan gitu ngono lah iku. Nah, makanya ada pembicaraan itu supaya terbuka ya ta. Enak terbuka itu. Kalau kita hanya mengandalkan rasa, ya mengandalkan perasaan, nah perasaan kudu disampaikan. Ya. Ya, perasaan kudu disampaikan. Walaupun kita harus menjaga rasa. Rasa ini harus dijaga. Bagaimana menjaga rasa itu? Dengan mengungkapkan. Soalnya rasa itu tidak dijaga, dijogo dhewe berat. Makanya diungkapkan supaya perasaan orang lain itu juga terjaga. Maka betapa pentingnya perasaan itu, anugerah Allah yang paling tinggi. Sebenarnya bukan rasa sih, namanya nikmat. Apa nikmat? Nikmat sudah jadi bahasa Indonesia. Nikmat itu potensi pemberian Allah kepada setiap diri manusia. Pekerjaan atau fungsi wazifah daripada nikmat merasakan adanya dalam hati. Lah perasaanmu itu mbok jaga. Cara gimana? Ya tahqiqnya omong wong liya supaya saling menjaga. Nah, ya punya rasa kok ngene sampe niki sampean. Aku yang ngono. Oh iki rasa piye iki? Nah, maka betapa pentingnya rasa itu. Sampai Allah menyatakan dalam firman-Nya itu 31 kali diulang di dalam surat ke-55 ya toh. Surat ini jumlah ayatnya hanya 78, tapi bicara nikmat yang terkait dengan rasa 31 kali diulang. Coba dilihat
Saskia di surat ke-55 ayat 13. Terusnya nanti sampai meh akhir coba. Coba baca. Tahu dulu. Ya. Ke-55. Surat 55 itu surat Ar-Rahman. Ayat berapa? Ayatnya 13. Oh, 13. Sebelumnya coba 12 dulu. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Terusnya خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان Terusnya enak banget. Terus رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان Terus مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان Terus يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ayat yang paling akhir fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di ayat berapa? Di ayat banyak. Meh akhir kan? Coba yang paling akhir ke 70 77. 76 dibaca sampai 78. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagaimana mungkin engkau mengingkari, engkau mendustakan nikmat yang ada dalam itu? Dia akan merasa apa adanya. Maka rasa itu tiada dusta. Dipijit sama enaknya, dijiwit sama sakitnya. Ya enggak? Tiada mengenal usia, maka rasa tiada dusta. Tua, muda, kecil maupun dewasa sama saja punya rasa. Maka harus memperhatikan dan menjaga rasa alias perasaan sesama kamu loh, ya toh. Orang itu lebih baik dipukul daripada ya enak dia. Sakit mana? Kamu misalnya, bapakmu ngono, gitu daripada kamu diselendek kupingnya. Orang lebih sakit diludahi daripada dipukul, ya enggak? Iya, Karena diludahi itu menyangkut penghinaan dan itu rasa dalam. Tapi lek dipukul sakitnya tinggi aja. Ya, sakit fisik. Maka rasa itu bersih. Namanya nikmat sebenarnya. Nikmat itulah yang merasakan. Maka rasanya nikmat dirasa. Alias rasa itu berada pada nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia sifat iman, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Bagaimana menjaga rasa itu? Ya omong nang kancamu, ungkapkan rasamu itu apa adanya. Sing jujur ngono lho. Gayane, ayo maam. Padahal padahal ngiler ngono. Oh nggih matur suwun sikat wae ngono lho. Dadi enak ngono. Ojo ya apa gimana itu modelnya. Asline seneng nek ndak nolak-nolak barang. Ya apa nduk, karo iki gelem mboten bi. Engko dong dipek wong bingung lah repot. Nggih cocok tadi kali. Lah ngono lho wis ora usah repot-repot. Nek larene seneng kula nggih mboten napa-napa ngono. Lek Abi Ridho nggih mboten napa-napa. Gayane mboten bi kula mbok donge dikekne wong.
Lolo lah ya apa kuwi Nah, ngono lho. Dan rasa itu ayo diungkapkan. Alias dia kejujuran. Begitu toh? Jadi hidup itu enak. Panjen seneng ya ngomong aja seneng. Ojo ngomong enggak. Ngelek dipek uang ya apa? Ya apa? Apa enggak nangis? Jadi ojo molak-malik ngono lho. Sing penak sing apa anake urip ki lho apa anake penak. Hidup itu apa dengan yang dalam rasa ini dijaga lalu diungkapkan dengan baik, dengan benar, secara amanah, secara cerdas, fatona enak urip iku. Ya wae, enak apa ora? Enak ngono lho wis, enak ngono. Di baik nusa enak ora? Anu ki, anu bocor gak penak nih. Ngene gak penak, kepengin jogo. Mboten napa pi ngeten pun nrimo kula padang gremeng ngomong apa ana ngono lho tadi iki kira ngeten iki lah ngono wae penak ya jadi jaga rasa betapa pentingnya nikmat anugerah Allah itu yang berfungsi dia sebagai rasa sampai Allah mengulang 31 kali di dalam firman-Nya surat ke-55 yaitu surat Rahman. Rahman itu nama Allah sendiri. Ya enggak? Rahman. Surat ke-55. Setelah itu baru Waqiah, ya toh? Waqiah. 57. Al-Hadid 58. Apa? Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah 59. Al-Hasyr 60. Al-Mumtahanah, ya toh? Betul enggak? 61. As-Saff 62. Al-Jum'ah 63. Al-Munafiqun 64. At-Taghabun 65. At-Talaq 66. At-Tahrim At-Tariq sih At-Tahrim 67. Al-Mulk Tabarakalladzi Al-Mulk 68. Al-Qalam Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu kan macane nun ya, nawal qalami ya macam. Nawal qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. 69. Apa tadi? Ya betul. 69 ya? Iya. Apa? Al-Haqqah Mal-Haqqah 70. Ma'arij 71. Nuh bukan Nuh 72. Al-Jinnu baru Al-Jinnu. Yang 71 Nuh. Yang 72 Al-Jinnu. Karena mau coy Nadia pakai lu sih. 73. Al-Muzammil 74. Al-Mudassir 75. Al-Qiyamah 76. Al-Insan 77. Al-Mursalat 78. An-Naba 77 itu juz 1 sampai 29 itu surat pertama sampai 70. 78 sampai 114 itu juz 30. Jadi juz 30 ini sudah berayat berapa jumlah itu? Belum pernah hitung ya? Hitunglah nganggur-nganggur ngitung. Ben klet. Nganggur-nganggur ngitung ya. Abi ini kalau olahraga atau apa tak sesuaikan dengan Quran sehingga enggak lupa tak kaitkan. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah kan pokoknya 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 14, 13 apa? 13 itu Ar-Ra'du, 13 ke atas, Luduk kan? 13 Ar-Ra'du, 14 Ibrahim mimpin, 15 Hijr, 16 Nahl, 17 Al-Isra, 18 Kahf, Al-Kahf masuk gua, 19 Maryam 19 Maryam 20 kan nyebut Kanjeng Nabi Toha
Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibil. Lek Toha 20, lek Yasin 36. Ngono lho. Cek kait-kait. Toha 20 ngono lho. Yasin 36 itu. Ngono lho. 36 itu surat Yasin maksudnya. Cek penak. Nanti kalau penak hafal Quran itu enggak angel. Alias gampang suwe kewali. Angeli mergo kamu nganggap angel. Gampang. Ya. Cukup ya sampai di sini. Ayo kita berdoa bersama. Sebelum berdoa kita yel-yel dulu. Santri Nusa apa? Anti apa? Anti malas. Oh. Kan uin malah. Anti ngeluh. Anti sambat, anti ngeluh, anti malas. Anti ngeluh, anti sambat. Ada itu nanti dihafalkan. Mager. Santri Nusa cinta pada apa dan siapa tanpa membeda. Santri Nusa cinta apa saja dan siapa tanpa membeda. Tirukan saya. Santri Nusa Cinta ya, apa saja. Aku bilang Santri Nusa, bilang Santri Nusa. Santri Nusa. Santri Nusa Santri Nusa. anti ngeluh, Anti ngeluh, anti sambat, anti sambat, anti malas. anti malas. Santri Nusa Santri Nusa. cinta apa Cinta apa dan siapa dan siapa tanpa membeda. tanpa membeda. Santri Nusa Santri Nusa. patuh kiai, Patuh kiai. patuh guru, Patuh guru. patuh orang tua, Patuh orang tua. patuh negara dan bangsa, Patuh negara dan serta bangsa. cinta tanah air, Cinta tanah air. serta cinta tanah air Serta cinta tanah air. dan berbakti Dan berbakti terhadap terhadap nusa, nusa, bangsa, bangsa, dan negara dan negara Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia. Wes ngene gak apa-apa ya. Kan durung disusun. Nanti kalau disusun baru bagus. Nanti Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi surat ke-55 surat Rahmat ayatnya berapa? 70.